bagaimana kita merencanakan dengan baik dan melakukan monitoring secara berkala atas perencanaan tersebut, khususnya dalam konteks keuangan. Jadi karena Oke, kita kasih kesempatan dulu kepada Pak Eko ya, Pak Teguh dan juga Mas Aji tentang topik kita ini begitu ya. Kan biasanya setiap tahun jamak lah ya orang membuat resolusi ya. Tetapi sebelum kita membuat resolusi dan kenapa kita penting membuat resolusi keuangan, boleh diingatkan dong Pak Eko pelajaran ya. Pelajaran keuangan yang penting banget dari tahun 2020 supaya nyambung ini benangnya. Silahkan Pak Eko. Saya melihatnya di tahun 2021 itu pelajaran utamanya adalah kesadaran tentang risiko, Mbak Ola. Ya, jadi ada risiko yang kita tidak pernah terbayangkan, tiba-tiba ada virus ya COVID-19 dan itu sepanjang tahun ya, bukan kayak sebelumnya ada virus flu burung itu cuma 2 bulan 3 bulan kemudian selesai, bahkan kita belum tahu nih sampai sekarang. Jadi saya pikir kalau ditanya pelajaran utama nih yang mungkin bisa menjadi basis untuk membuat resolusi di 2021 yaitu adalah kesadaran tentang risiko. Dan sebetulnya kesadaran risiko ini bukan hanya sesuatu yang kita asosiasikan dengan bencana atau musibah ya Mbak Ola, karena definisi risiko itu kan adalah ketidakpastian. Ya, jadi termasuk prinsipnya pengelolaan keuangan, kita buat rencana keuangan, kita membuat resolusi, itu sebetulnya adalah karena ada ketidakpastian di masa depan, makanya kita harus mengantisipasi. Ya, jadi saya pikir itu pelajaran utamanya Mbak Ola, dan mudah-mudahan di tahun 2021 itu dengan pengalaman 2020 kita bisa melakukan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Ya, dan mudah-mudahan resolusi itu jangan kayak begini ya Mbak Ola ya. Resolusi itu adalah tahun ini saya membuat resolusinya adalah melaksanakan resolusi tahun 2020 yang dibikin tahun 2019 yang sampai sekarang belum dilaksanakan. Nah, itu nanti jangan seperti itu gitu ya. Iya, kenapa penting banget bahwa setiap orang itu harus punya resolusi? Kalau dilihat dari definisi resolusi itu kan sebetulnya adalah suatu ketetapan ya, sesuatu yang ingin kita capai. Saya menganggap resolusi itu sebagai suatu arah atau tujuan. Jadi bayangkan kalau kita mau pergi, kita nggak tahu mau pergi kemana nih Mbak Ola, ya. Kita nggak tahu mau pergi ke Bandung, nggak tahu mau pergi ke Jakarta dan untuk tujuan apa. Nah, saya melihatnya kalau kita tidak memiliki resolusi itu seperti kita tidak memiliki tujuan hidup. Ya, dan seperti layang-layang putus tuh kita nggak tahu mau mendarat di mana gitu. Nah, jadi saya rasa menjadi penting memiliki resolusi karena itu akan menjadi panduan hidup kita. Pak Eko tadi sudah sampaikan pelajaran yang paling menonjol di tahun 2020 adalah kita akhirnya lebih aware terhadap risiko. Nah, kalau Pak Teguh sama Mas Aji sendiri nih, Mas Aji sebagai CEO-nya Halovina, Pak Teguh sebagai konsultan keuangan gitu, itu kalau bikin resolusi tuh gimana sih? Sampai ke gunung-gunung dulu nggak gitu, liburan dulu nggak bikin resolusinya? Silakan. Ya. Pak Teguh atau Mas Aji dulu boleh, silakan. Boleh. Makasih Mbak Ola ya. Jadi bikin resolusi itu sederhana aja. Sederhana, kira-kira apa sih yang kita impikan di tahun ini. Jadi nggak perlu ke gunung, nggak perlu kemana gitu kali ya. Tapi kadang-kadang lebih itu perlu ya. Sih. Kadang lebih itu perlu. Tapi saya suka lebih ke sederhana aja, simple gitu kan. Dan yang kira-kira kita bisa achieve ya, bisa capai itu resolusi kita. Yang pertama, resolusi tidak selalu berkaitan sama keuangan. Tapi memang seringkali atau kebanyakan resolusi itu berkaitan sama keuangan. Jadi misalkan kalau Anda tahu bahwa hampir semua orang sukses itu selalu punya hobi baca buku. Nah, Anda punya resolusi nih, dalam 1 tahun harus menghabiskan misalkan 20 judul buku atau 40 judul buku misalkan gitu. Nah, ini menarik. Nah, mungkin ada faktor keuangannya, mungkin harus beli bukunya, harus apa. Sekarang buku keren-keren banget, bisa beli online gitu ya. Hanya untuk beli bukunya mungkin yang perlu resolusi keuangan. Tapi
semangat untuk memulai membaca bukunya dan menghabiskan membaca buku itu menjadi PR sendiri. Tapi ada juga resolusi-resolusi yang benar-benar atau kebanyakan resolusi malah itu related sama keuangan. Ya kan? Misalkan Anda punya resolusi bahwa tahun ini Anda akan menikah. Anda punya resolusi bahwa tahun ini Anda harus memiliki rumah. Paling enggak Anda sudah siap DP-nya misalkan gitu. Anda punya resolusi untuk misalkan mau pensiun di tahun ini misalkan gitu ya. Pensiun di usia 50 misalkan, bukan di usia 55 atau 60 bahkan. Pensiun dalam arti tidak memiliki pendapatan tapi tetap berkegiatan misalkan gitu ya. Nah, ini kan hal-hal yang perlu Anda tuangkan, dan resolusi itu yang tadi diawali dengan mimpi, kemudian Anda tindak lanjuti dengan tertulis gitu. Jadi kalau resolusi nggak tertulis itu biasanya ya akan ngawang-ngawang doang dan akan mudah menguap, Sehingga tulis, dan setelah Anda tulis baru Anda implementasikan, Anda jalankan. Resolusi yang resolusi kalau nggak pernah diimplementasikan, dan perlu adanya review. Paling nggak reviewnya bulanan atau 3 bulanan lah paling minimum gitu kan. Apakah yang Anda resolusikan sudah mencapai hal-hal yang progres yang Anda harapkan. Itu kira-kira Mbak Ola. Oke. Jadi tidak perlu yang muluk-muluk sebenarnya. Nah, sekarang kita coba tanya kepada CEO-nya Halovina yang punya aplikasi mengajak setiap penggunanya lebih cerdas ya dalam merencanakan keuangan. Oke, Mas Aji sendiri sudah bikin resolusi belum nih untuk tahun ini nih? Udah, Mbak. Sudah ya. Oke. Udah. Oke, ini berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan penghasilan, berkaitan dengan apa begitu? Iya, thank you Mbak Ola. Selamat pagi semua listener semua, Pak Eko, Pak Teguh. Mungkin kalau sedikit sharing ya Mbak Ola, dari 2020 juga tadi selain mungkin uncertainty, itu saya sendiri belajar banyak tentang managing ekspektasi. Jadi mungkin kita kan biasanya kalau mungkin sebelumnya kalau saya pribadi itu sangat agresif gitu ya, pengennya banyak gitu kan, pengen ngelakuin apa aja, terus kayak pengen berangkat kemana aja. Cuman 2020 mengajarkan kita untuk berhenti sejenak sih kalau buat saya. Terus kemudian kayak melihat kembali apa yang meaningful, apa yang benar-benar esensial gitu kan dari apa yang kita kejar selama ini. Nah, itu yang saya bawa juga ke gimana bikin rencana di 2021. Jadi saya dalam bikin rencana di 2021 pertama values-nya itu meaningful. Jadi mungkin kan kita pengennya awalnya banyak ya, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen punya ini, pengen punya itu gitu kan. Nah, di 2021 awal saya pribadi itu lebih nge-reflect lagi sebenarnya apa sih yang benar-benar memberikan value gitu buat kita, dan bisa jadi itu hal yang nggak sama antara satu sama yang lain gitu kan. Bisa jadi teman-teman pengennya apa, maaf jadi agak error. Tapi kalau yang buat kita sendiri apa sih yang benar-benar meaningful lah buat kita. Yang kedua sebenarnya yang saya belajar juga balance. Jadi tadi yang Pak Teguh bilang gitu kan, atau Pak Eko bilang nggak semuanya berkaitan dengan finansial gitu, tapi tadi misalnya pengen baca buku banyak, kalau bukunya buku fisik mungkin kita harus punya uang buat beli juga kan, mungkin itu konteksnya terkaitan dengan finansialnya. Tapi secara umum goals yang disusun akhirnya juga balance, bukan cuma tentang karir, bukan cuma tentang bisnis, bukan cuma tentang finansial, tapi juga apa sih yang berkaitan dengan wellness yang lain, apakah itu kesehatan, apakah itu keluarga, dan lain-lain sih. Jadi, dan itu mungkin sesuatu yang membuat kita termotivasi lah dalam menjalankan hidup kita dalam beberapa waktu ke depan. Itu sih mungkin sedikit sharingnya Mbak Ola. Oke. Meaningful dan balance itu ya, Mas Aji ya. Kalau tadi Mas Aji mengatakan agresif, justru memang harus agresif di usia-usia kita ini ya Mas Aji ya. Nggak boleh yang slow. Tapi pelajarannya memang akhirnya kepada kita ini adalah meaningful dan balance. Karena ternyata tidak semua, tangan kita nggak bisa memeluk gunung gitu ya Mas Aji ya, kira-kira. Iya kan mungkin misalnya kayak kita pengen traveling gitu kan, teman-teman pada traveling ke Jepang gitu.
tahun lalu nggak ada yang bisa sih walaupun punya uangnya gitu kan. Iya, iya. Cuman akhirnya kita juga jadi mikir, emang ternyata kita baik-baik aja gitu, nggak traveling Iya, kemana-mana yang ya awalnya traveling kita juga baik-baik aja ya. baik-baik Tapi aja. mungkin ya jangankan ke Jepang begitu traveling, bahkan yang cuman Jogja. sejengkal misalkan kita dari Iya, sini ke Puncak atau dari sini ke Bandung aja itu susah gitu ya. Atau Pak benar. Eko selama hampir berapa bulan Pak Eko tidak menyambangi Jakarta, ternyata baik-baik aja juga ya Pak ya, nggak ke Jakarta ya, Baik, kok ke Jakarta tuh, masih ingat Pak. ke Jakarta. Ini baru mau siap-siap mau ke Jakarta selesai acara ini nih coba nih. Oh, oke. Ya sudah kalau gitu nanti titip peyem ya Pak. Nah, tapi gini ya Pak Teguh, Pak Eko, Mas Aji, kita kan ketika bikin resolusi itu kan indah, bagus gitu ya. Mungkin karena semangatnya baru dengar narasumber-narasumber gitu ya, memberikan semangat, memompa begitu. Itu ditulisnya rapi gitu kan. Tetapi nanti dalam perjalanan ada aja gitu kan halangan, tantangan yang kita hadapi atau bahkan excuse yang kita buat. So sebenarnya gimana sih supaya kita bisa konsisten memenuhi resolusi itu, Pak Teguh dan Pak Eko, Mas Aji, Pak Teguh sama Pak Eko yang pastinya mungkin punya pengalaman banyak tentang membuat resolusi nggak jadi sampai yang benar-benar akhirnya firm ya itu dijalankan. Kami mohon dibantu seperti apa? Silakan. Pak Teguh silakan. Ya, pertama pastikan Anda punya resolusi yang terukur. Ya, jangan resolusi saya tahun ini pengen kaya. Kaya itu apa? Berapa? Gitu ya. Ya kayak Pak Teguh gitulah. Kayak tadi pengen baca buku 20 buku, pengen baca 40 buku, itu kan terukur. Pengen punya pendapatan setiap bulan sekian misalkan gitu. Target punya penjualan, misalkan Anda punya perusahaan, pengen perusahaannya 50% digital misalkan gitu ya. Penjualannya melalui marketplace berapa persen gitu. Jadi terukur. Dengan demikian maka ketika Anda punya resolusi yang terukur, akan mudah sekali melakukan review. Misalkan setiap bulan Anda review, setiap 3 bulan Anda review gitu ya. Itu akan mudah untuk mengukur ini sudah kecapai berapa persen sih dari target yang Anda ingin capai. Dan resolusi tanpa ada review itu kegagalannya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan review. Karena apa? Kalau ataupun gagal, artinya belum tercapai, kita sadar bahwa ini kita belum mencapai. Saya khawatirnya gini, Anda punya resolusi, udah nggak ditulis lagi, udah gitu nggak terukur, udah gitu nggak direview. Ntar kejadiannya adalah akhir tahun, oh resolusi saya ternyata belum kecapai nih. Tanpa ada upaya untuk supaya kecapai di tahun-tahun berikutnya gitu ya. Sehingga kuncinya saya kira adalah terukur dan harus melakukan review secara rutin gitu, Mbak. Tadi Pak Teguh mengatakan ya buat resolusi yang terukur. Nah, terukur ini apakah artinya kita bisa kemungkinan besarnya kita bisa capai itu. Nah, kalau dari Mas Aji sendiri dengan adanya aplikasi Halovina, apakah bisa membantu supaya ketika kita membuat resolusi itu menjadi lebih terukur begitu? Ya, betul banget Mbak. Jadi memang salah satu framework yang kita bangun di Halovina itu kan bagaimana kita merencanakan dengan baik dan melakukan monitoring secara berkala atas perencanaan tersebut, khususnya dalam konteks keuangan. Jadi karena kita percaya bahwa saat kita bicara tentang menabung, tentang berinvestasi, tujuan kenapa kita menabung atau berinvestasi itu akan menjadi inner motivation. Nah, dan itu yang akhirnya kalau secara umum kita terapkan, terus kemudian ada tools yang memudahkan kita untuk melakukan monitoring dan regular investment, itu harapannya sesuatu yang membuat kita itu merasa ada progres menuju achievement yang lebih besar. Nah, sebenarnya kalau secara konsep, kita juga percaya bahwa quick win atau small win itu bakal membawa ke another wins gitu. Dan men-celebrate setiap small win itu menjadi sesuatu yang meningkatkan motivasi kita gitu. Jadi agree banget tadi sama Pak Teguh bahwa saat kita punya tujuan misalnya dalam konteks keuangan, maka kita harus setting benar-benar secara spesifik. Ini nilainya berapa, kalau misalnya
mau dicapainya kapan gitu kan. Terus kita hitung gitu, dan saat kita menghitung, pada akhirnya harus kita lakukan apa sih small wins atau small action yang harus kita lakukan secara terus-menerus gitu kan, secara reguler. Misalnya dalam konteks ini adalah melakukan investasi secara reguler bulanan. Nah, udah gitu yang kita coba terapkan, nanti ujungnya pasti tercapai juga.